chat atau raise hand di bagian bawah ya, untuk kita layani lewat chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di klinik pembelajaran daring Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku melalui kanal selingan, yaitu seminar dalam jaringan batch 5. Malam ini Bapak Ibu kita akan bincang-bincang dan berdiskusi kaitannya tentang bagaimana membuat kelas dalam jaringan atau yang lebih tren kita sebut dengan kelas bebas corona. Ya, pada malam ini telah hadir di ruang kelas kami sudah 9 orang sambil menunggu teman-teman yang lain masih dalam proses masuk. Kemudian pembicara kita pada malam ini adalah Pak Suardin dari Kabupaten Maluku Tengah. Beliau adalah pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku yang diberi tanggung jawab dengan tim untuk mengelola pembelajaran daring dalam suasana wabah COVID-19 yang sekarang lagi membuat kita harus bekerja di rumah dan siswa-siswi harus belajar dari rumah. Ya, Bapak Ibu, saya buka sesi hari ini dengan 2 sesi. Sesi pertama adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Suhardin. Kemudian sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Ya, untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan Pak Din. Halo Pak Din. Siap. Ya, silahkan Pak Din. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Alwi, Pak Wade, Ketua IGI Maluku, Pak Bas selaku yang melaksanakan rekaman malam ini. Dan teman-teman yang baru bergabung, ini adalah yang kelima kalinya kita hadir di acara selingan seminar dalam jaringan. Malam ini saya akan berbagi, sebenarnya ini teman-teman sudah masuk ini ya. Kalau sudah masuk ini yang laptop ada berapa orang ini sudah paham. Cuma kita hanya mengingatkan saja berbagi. Mudah-mudahan saya tidak menggurui teman-teman. Hanya kita mau berbagi saja bagaimana mengelola kelas yang alhamdulillah ini sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi jauh-jauh hari ya, bahwa ternyata kita sudah bisa kerja dari rumah. Hanya mungkin kita di Maluku rata-rata yang kami kunjungi beberapa kabupaten kota yang kita kunjungi dari ini yang kelima. Baru yang lagi sudah booming itu di Kota Ambon ya. Kalau Kota Ambon itu pembelajaran sudah luar biasa dan hampir semua guru sudah menggunakan Zoom ini untuk pembelajaran dari rumah ke siswanya. Sedangkan di kabupaten lain SPB, kemudian guru, mungkin juga sekarang di SBT ya, kendala kita pasti jaringan. Kalau di Kota Masohi juga kita belum mendapat konfirmasi dari Kabupaten Maluku Tengah untuk izinnya. Nanti kita harus koordinasi ke mereka karena guru-guru itu banyak ada di tangan IGI Maluku Tengah. Oke, kita nanti menyampaikan materinya mungkin singkat aja. Kita bagaimana cara membuat akun saja karena teman-teman nanti harus bisa mengolah kelas sendiri. Jadi tidak harus disiapkan ini, kalau seperti ini kan ini kelas yang dibuat oleh teman-teman IGI ya. Sedangkan kita maunya itu guru itu mengolah kelasnya sendiri, tidak perlu harus ada campur tangan dari orang lain. Jadi kita langsung saja ke materinya. Oke, seperti tadi saya bilang, Pak Ode sudah memperkenalkan tadi, Pak Alwi juga. Nama saya Pak Suhardin, pengurus IGI Provinsi Maluku. Kebetulan tugasnya di Madrasah Alia Negeri 2 Maluku Tengah, tepatnya di Kota Masohi. Kemudian hari ini saya ditugaskan oleh teman-teman IGI untuk menyampaikan materi membuat kelas daring dengan Zoom meeting. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana
membuat kelas daring dengan Zoom. Dan yang pertama-tama yang kita lakukan adalah karena Zoom ini bisa dipakai di laptop atau di PC kita atau komputer, bisa juga di handphone atau yang memiliki Android. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari yang laptop dulu. Pertama-tama jelasnya bahwa kalau kita mau gunakan Zoom di laptop kita, maka kita harus periksa dulu kelengkapannya. Akan langsung ada video di sini, video conference. Kan harus webcamnya bagus atau masih aktif atau masih jadi, dicek. Begitu pula mic dari laptop kita. Artinya kalau misalnya di antara kedua ini tidak jadi, maka alternatifnya kita harus siapkan eksternal, webcam eksternal seperti yang gambar di bawah ini. Kemudian juga yang eksternal seperti yang saya pakai saat ini, kita pakai yang eksternal. Kalau itu sudah oke, baru kita bisa nanti menginstal aplikasinya. Kalau aplikasinya ini saya yakin teman-teman sudah, terutama yang sudah menggunakan PC malam ini atau laptop sudah tahu ya, sudah terinstall. Terus setelah diinstal nanti yang paling penting yang kita akan lakukan adalah karena kita mau kelas ini dikelola oleh guru sendiri. Jadi dia mandiri gitu, tidak harus dia orang lain yang buka kelas, dia numpang di akunnya orang. Karena di Zoom ini kita bisa menggunakan secara gratis. Itu kelebihannya, walaupun memang ada kelemahannya kalau gunakan gratis. Kalau misalnya gunakan yang berbayar juga, ya lumayan harganya gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Alwi dan Pak Ode tentang yang berbayar karena mereka sudah mengalami. Dan alhamdulillah yang kita gunakan malam ini dari milik Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku ini sudah yang berbayar. Sehingga kita berbicara bisa sampai pagi besok tidak akan bubar nih kelas. Tapi kalau untuk yang gratis biasanya kita handle-nya 40 menit. 40 menit itu sudah harus kelasnya ini bubar dan kita harus masuk lagi ulang. Tapi kalau ini sudah jelas ke siswa kita, tidak ada masalah, kita sudah terbiasakan. Hanya karena belum biasa aja. Nah, yang pertama-tama kita harus daftar dulu. Jadi kita supaya memiliki akun sendiri, ketika tampil seperti ini, kalau di laptop misalnya, di laptop sudah ada, mohon sebentar saya matikan dulu ini, WA, ribut. Oke. Kita klik saja di sign in, kemudian sign in itu biasanya diminta kita untuk memasukkan email. Seperti ini. Bisa jadi kalau teman-teman sudah gunakan laptopnya untuk Facebook, juga mungkin muncul Facebooknya. Ketika mau di sini mau ketik email, nanti muncul seperti sebelah kanan ini, ada Google atau tawarannya ke Facebook. Biasanya kalau memang laptopnya digunakan Facebook pasti muncul seperti ini. Atau bisa juga teman-teman melakukan sign up free di sini bisa, terserah. Tapi langkah baiknya kita daftar secara normal saja. Dan kita ikuti langkah-langkahnya. Biasanya dia singkat saja, cuma isi ini. Kemudian nanti kita akan diberikan informasi bahwa kita sudah registrasi, tapi kita harus masuk ke email kita dulu untuk mengklik link yang dikirim ke email kita. Ketika link itu dikirim, kita langsung dimasuk ke dalam akun kita, tinggal bisa memperbaiki profil kita, bisa ganti foto dan lain-lain terusnya. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita sudah berhasil punya Zoom, dan di bagian atas ini ada muncul foto. Kalau misalnya di profilnya kita sudah rubah, kita kasih foto kita di situ di profil, atau kalau misalnya belum memberikan foto itu biasanya ada inisial nama. Bisa misalnya S, kalau saya S lah di sini misalnya. Kemudian kalau tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah bisa mengolah kelas sendiri. Ini sudah bisa, walaupun memang tadi saya sampaikan ada kendalanya atau kelemahannya untuk yang gratis itu hanya untuk 40 menit. Tapi sudah bisa, kalau menurut saya kita menjelaskan materi ke siswa kita 40 menit, kemudian sisanya diskusi, kemudian berikutnya lagi kita masuk tanya jawab 40 menit, tapi kan sudah bisa. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Makanya malam ini kita belajar untuk membuat akunnya dulu. Kemudian dari sini
Ini ada new meeting. Kalau new meeting ini kita gunakan untuk membuka sebuah kelas daring. Kelas daring yang seperti saat ini kita lakukan ini, itu nanti ada di new meeting. Dan kalau kita sudah punya akun sendiri, ID kita itu tidak pernah berubah. ID kita akan sama terus. Jadi anak-anak kita sebenarnya kalau kita sudah pernah mereka gabung di kelas kita, anak-anak kita langsung gabung berikutnya tidak sulit lagi. Mereka tinggal klik nama kita saja, sudah ada ID-nya di situ. Kemudian mereka masukkan nama mereka, kemudian klik join, maka mereka langsung tergabung di kelas yang kita buat. Seperti itu. Kemudian sebelahnya join. Kalau join saja, ini sebenarnya tadi kalau join biar tidak punya akun bisa kalau join. Tinggal klik join, masukkan ID yang diberikan oleh orang yang mengadakan meeting atau kelas daring. Kita tinggal isi, masukkan nama kita, klik join saja sudah oke. Sementara untuk yang berikutnya ini di schedule, ada schedule di bawah. Schedule ini biasanya digunakan untuk kita membuat seperti sekarang ini ya yang kita lakukan ini. Ini Pak Alwi sudah membuat schedule bahwa hari ini jam 8.30 malam itu ada kelas daring dengan teman-teman di SBT. Nah, itu akan muncul otomatis dan linknya itu akan berubah. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya ini tadi sudah jelaskan tentang join tadi. Kita tinggal kalau mau join tadi masukkan ID-nya, klik di join di button join-nya, kemudian masukkan ID-nya, masukkan nama, klik lagi di button join, langsung akan tergabung ke kelas. Dan biasanya ketika kita gabung itu ada tulisan do not connect to audio, artinya kita matikan audio kita, kemudian matikan video kita, baru klik join, atau kita mau aktifkan juga boleh. Seperti gambar berikut. Di gambar ini kelihatan di sini ini adalah kolom untuk mengisi ID. Jadi teman-teman kalau sudah pernah ngikutin kelas yang dibuat oleh seseorang yang akunnya itu akun pribadi, misalnya siswa kita, di sini ada arah panah seperti ini. Dan arah panah ini kita bisa klik saja semua join atau meeting yang pernah kita ikuti yang ID-nya tetap itu bisa tinggal kita klik saja. Langsung kita bisa gabung ke kelas, tinggal klik di bagian bawah sini join. Atau kalau misalnya seperti tadi mau matikan mic kita sama video kita tinggal aktifkan di kolom ini, dicentang saja, kemudian baru klik join. Nah, kalau sudah join pasti masuk seperti ini. Kalau kita buka kelas, kita yang buat meeting, new meeting, akan muncul seperti ini. Nah, ini baru kita sendiri yang muncul. Nanti teman-teman siswa kita atau teman-teman yang lain kalau misalnya kita buat dalam bentuk rapat atau mungkin juga bisa untuk silaturahmi dengan keluarga, karena kalau kita gunakan WA misalnya itu hanya batas 4 orang. Nah, tapi kalau dengan Zoom ini bisa banyak orang. Oke, selanjutnya bagaimana untuk melihat biasanya ID atau menambahkan peserta dulu ya. Tambahkan peserta itu bisa invite. Invite itu nanti ada pilihan di situ untuk membagi link. Kalau membagi link lebih gampang lagi. Jadi kalau dengan link itu tanpa mengisi ID, mereka tinggal klik di link yang dibagikan, itu langsung tergabung ke kelas. Seperti yang sekarang dibagikan oleh Pak Alwi tadi ke kita. Kemudian di sini untuk melihat ID dan password di sini kita bisa lihat di sini di klik di bagian ikon sebelah kiri atas itu ada kayak gambar I pada pojok kiri atas, itu diklik. Itu maksudnya informasi, dan informasi itu akan memberikan informasi tentang ID meeting kita, kelas kita, dan password. Kalau yang gunakan password, biasanya yang pakai password ini kalau kita mau bikin meeting yang direncanakan atau dijadwalkan, seperti itu. Schedule ya, itu biasanya ada passwordnya. Tapi kalau misalnya langsung jalan itu biasanya seperti yang di sebelah kanan. Oke, kemudian kalau kita sudah masuk di kelas, meeting kita sudah berhasil. Kemudian kita ingin akhiri meeting. Kalau kita ingin akhiri, biasanya karena kita sebagai hostnya, sekaligus menjadi host, di bagian kanan bawah itu ada add meeting, ya. Tinggal diklik aja sudah, kelas itu akan bubar. Tapi kalau kita menjadi partisipan saja, biasanya di bawah itu tertulis leave atau keluar ya. Sebelah kanan. Jadi perbedaannya di situ. Kalau kita yang buat kelas, tulisannya ada end meeting. Kalau misalnya kita sebagai partisipan, pasti tulisannya di bawah left atau keluar. Jadi ini untuk laptop. Kemudian yang berikutnya ini untuk handphone.
Ini kalau teman-teman yang hari ini masuk menggunakan handphone pasti sudah tahu caranya seperti apa. Jadi handphone ini ada dua, satunya untuk yang Android, juga untuk yang iPhone. Nanti teman-teman sebentar kalau ada kesalahan bisa dikoreksi, kita bisa diskusikan. Nah, kalau yang Android itu biasanya ada di Play Store. Di Play Store tinggal diketik aja Zoom Meeting, kemudian masuk di nanti akan muncul, tinggal di-install saja. Kalau di Android. Kemudian kalau misalnya di iPhone dan iOS itu biasanya ada dia punya ini App Store sendiri. Tinggal diketik di App Store-nya, kemudian dapatkan Zoom-nya, di-install. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Caranya sebenarnya sama aja ya, yang di laptop maupun di HP sama, tidak ada perbedaan. Ini tampilannya, hanya beda di tampilan saja. Kalau di handphone, tampilannya seperti ini. Tapi caranya sama ya. Mau daftar juga kayak tadi, sign in juga sama, tidak ada perbedaan. Begitu pula untuk mau join, misalnya kita hanya mau join saja, tidak perlu mau bikin akun. Ya, itu tinggal klik join, masukkan ID. Atau kalau misalnya kita sudah ada di grup kayak tadi, yang di Pak Alwi mungkin sudah bagi tadi adalah link. Ketika kita klik di link yang dibagikan, maka kita akan diarahkan. Muncul pertanyaan di situ. Kita mau gunakan aplikasinya atau masuk ke webnya. Biasanya kita diarahkan ke aplikasi kalau handphone. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan masuk gabung di kelas. Nah, ini untuk daftar akunnya sama saja dari tadi juga cara daftar akunnya. Tidak ada perbedaan. Kita nanti diarahkan ke Google atau ke SS sendiri, terserah nanti tergantung dari kita yang mau daftar pakai apa. Kemudian ini tadi untuk membuat meeting sama dengan tadi saja di new meeting kalau yang sudah punya akun. Kemudian jadi prinsip kerja yang ada di laptop dengan di handphone sama, yang membedakan hanya tampilannya saja. Begitu pula kalau kita memulai meeting sama saja tampilannya, perbedaannya di sini tampilannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita sebagai partisipan akan muncul di sini. Kalau handphone sebelah kanan atas itu ada left. Kalau diklik kita akan keluar dari kelas daring ini. Oke, jadi teman-teman sebenarnya penggunaannya di laptop sama di ini tidak ada perbedaan. Antara laptop dengan di handphone kita sama. Kemudian yang berikut perlu kami sampaikan juga bahwa memang kendala kita hari ini masalah jaringan ya. Kita doakan mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kejadian ini di Maluku akan diseragamkan semua sehingga jaringan itu semuanya bisa ditangkap oleh masyarakat secara keseluruhan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini terutama untuk kita dari Ikatan Guru Indonesia akan melatih teman-teman walaupun itu dari rumah seperti itu. Kemudian yang berikut kalau teman-teman itu biasanya kendalanya terutama teman-teman di madrasah ya. Kalau di madrasah itu kan ada satu platform yang dibuat oleh Kementerian Agama yang namanya e-learning ya, e-learning. Hanya kalau teman-teman mungkin di daerah kayak Jakarta ya, Surabaya, Jawa itu memang sudah biasa. Tapi kalau di Maluku itu masih hal yang baru. Tadi kita jadi perdebatan juga ketika tadi Vicon dengan kementerian di Kanwil Maluku kita sampaikan bahwa kalau e-learning itu jalan bisa. Cuman kendalanya kita di Maluku banyak siswa yang tidak memiliki paket data. Nah ini resikonya situ aja. Kalau handphone mungkin hampir semua sekarang siswa punya ya, yang Android. Tapi di paket datanya. Makanya kalau saya itu rekomendasikan aja teman-teman guru itu menggunakan aplikasi Messenger. Grupnya dibuat di aplikasi Messenger karena kenapa setiap pertemuan saya selalu rekomendasikan itu karena itu yang gratis. Bisa kita jalankan, misalnya kita bagi materi itu gratis dengan sistemnya di foto. Begitu pula misalnya kita mau memeriksa pekerjaan siswa ketika mereka japri kita dengan pekerjaan mereka, kita bisa langsung periksa di situ di Messenger. Oke, saya kira untuk sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Karena tadi kita memang sudah terlambat masuk ya, jadi kita nanti akan berkembang di tanya jawab berikutnya. Saya kira itu Pak Alwi bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Adin. Bapak Ibu, selanjutnya saya persilahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau kita bincang-bincang.
kaitannya tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Din tadi, yaitu pemanfaatan aplikasi Zoom Group Meeting untuk membuat kelas dalam jaringan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau pernah menerapkan, ada kendala yang dihadapi, bisa melalui chat atau yang menggunakan handphone. Di kanan bawah ada titik 3, klik more titik 3 dan pilih raise hand. Silahkan. Atau melalui chat ya, supaya saya aktifkan mic-nya. Ya, Bu Nisak. Halo, Bu Nisak. Bu Nisak, halo. Bu Nisak, halo. Silahkan, Bu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Kita diskusi bebas saja. Tapi untuk tertibnya diskusi kita, silahkan lewat chat supaya saya aktifkan mic-nya dan bisa terdengar oleh semua peserta malam ini. Halo, Bu Nisak. Bu Nisak, halo. Pak Rizal, halo. Halo, Pak Rizal. Pak Rizal. Ya, Pak Aldi. Ada yang mau disampaikan, Pak? Silahkan, Pak. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang sedang juga kami bahas di grup internal sekolah kami, bahwa rata-rata orang tua murid punya kendala HP Android. Cuma sering saya sampaikan bahwa kalau kita menunggu semua ada HP Android, maka kita tidak bisa maju. Nanti saya kutip sebagaimana Kepala Dinas SBB kemarin sampaikan, bagus, guru punya teknik, intinya pembelajaran sampai ke tangan mereka. Yang punya Android, yang bisa pakai aplikasi Zoom, ya kita menggunakan itu. Selama belum sampai ada yang Android, kita gunakan dengan cara yang lain. Yang punya data banyak bisa pakai ini, yang datanya kurang bisa pakai yang Pak Din usulkan. Intinya kita kondisikan. Tapi khusus bagi kita teman-teman IG, bahwa kita tidak boleh ketinggalan. Prinsipnya kita harus selalu jadi yang terdepan. Terima kasih. Halo. Terima kasih Pak Rizal, ya. Ya. Guru dari SD Negeri 1 Ambon yang berkesempatan mau belajar dan bergabung pada malam hari ini. Ya, silahkan Pak Din, saya persilakan Pak. Oke, ya akhirnya Ino masuk juga ya. Tadi ada teman-teman SBT juga yang saya hubungi, ternyata di sana itu lagi PLN padam ya. Jadi itu Pak, memang kendala kita di situ. Makanya ketika kita Maluku disebut kemarin di Jakarta, kita marah Pak, luar biasa marah kita. Itu kenyataan Pak. Marah, kita katanya ya, Maluku itu belum bisa ini, marah Maluku. Luar biasa, demo sampai. Nah, kenyataannya memang begitu. Tapi memang sebenarnya kalau menurut saya sih, tadi juga sempat saya sampaikan seperti itu ketika kita vikon dengan Kementerian Agama Provinsi, puasa dimarahi juga malah. Bilang gini, kalau menurut mereka, survei mereka, semua siswa sekarang punya Android. Semua siswa. Itu menurut mereka, karena mereka rata-ratakan saja. Tapi yang tidak ada itu data. Nah, itu.
Mereka sampaikan seperti itu. Makanya saya bilang, iya, makanya tadi saya bilang, kalau e-learning, misalnya milik Kementerian Agama, kita sudah dibuatkan e-learning. E-learning itu khusus untuk sekolah madrasah, tapi percuma Pak. Kalau misalnya kayak tadi Pak Rizal bilang tadi itu, kalau siswa tidak punya handphone ya percuma juga. Seperti itu. Jadi makanya saya selalu bilang kita harus ada inovasi-inovasi. Tadi juga kita sempat berbincang-bincang di grup sekolah kita, dan kepala sekolah langsung membuat sebuah penelitian makalah khusus kaitannya dengan pembelajaran daring, dan beliau tadi sudah usulkan untuk seperti yang disampaikan oleh Ketua IGI Maluku tadi semalam atau beberapa hari lalu, Pak. Ya, ternyata kita memang sudah lama di sekolah kami itu ingin membuat sebuah radio komunitas lama. Dan kemarin kita sudah pernah luncurkan dana sampai berapa juta untuk persiapan itu. Dan itu sudah ada anggarannya, kalau misalnya dibutuhkan langsung sudah disiapkan. Dan tadi kita daring antara semua guru di sekolah kita dengan kepala sekolah sudah menyetujui kalau misalnya dibutuhkan. Nah, ini diperpanjang lagi. Kita di Maluku Tengah itu sekarang untuk Kementerian Agama itu diperpanjang sampai tanggal 18 April. Itu Maluku Tengah. Tapi baru saja sore tadi ada edaran dari Kementerian Pusat itu dilanjutkan sampai tanggal 21. Nah, lebih panjang lagi. Nah, ini membuat kita sementara gini, masalahnya gini. Guru-guru yang Kementerian Agama itu mereka menerima 2 tunjangan. Yang pertama adalah tunjangan sertifikasi, yang kedua adalah tunjangan kinerja. Nah, di situ jadi masalah. Makanya kita harus membuat laporan kinerja. Laporan kinerja itu apa? Laporan kinerja adalah menyampaikan apa-apa yang Anda lakukan selama 1 hari di rumah itu. Nah, kaitan dengan itu, maka dengan adanya Zoom ini saya juga bersyukur sekali sudah diperkenalkan dengan Zoom oleh IGI sudah lama, alhamdulillah, dan sudah jalan kelas-kelas kita. Nah, sehingga kita bisa buat laporan, tinggal kita foto grup kita. Nah, itu menjadi laporan pengganti jam mengajar tatap muka di kelas. Jadi kami sudah lakukan dari beberapa tahun kemarin, dan itu sudah jalan dan sudah pernah ada pemeriksaan dan diakui. Dan itu bisa diakui sebagai sebuah laporan pembelajaran. Jadi termasuk yang messenger juga, saya sudah pernah lakukan itu juga sebagai pengganti jam mengajar, dan itu juga diakui oleh pemerintah, terutama yang periksa keuangan. Oke, jadi itu tadi seperti Pak Rizal bilang tadi, itu memang kendala kita yang paling berat itu adalah itu laptop, handphone ya, handphone di siswa kita. Saya tidak tahu di sekolahnya Pak Rizal itu anak-anak, tapi sebenarnya saya yakin bahwa semua orang tua itu punya handphone. Saya yakin. Kalau anaknya mungkin tidak, tapi orang tuanya punya. Harusnya orang tua itu mendampingi anaknya untuk belajar. Ini kan repotnya begini Pak. KPI sudah menyerang guru-guru. Katanya banyak dikasih tugas siswa, hanya banyak siswa yang stres. Waduh, ini kan KPI itu orang tua juga Pak. Mereka baru melihat menjaga anaknya mereka dari pagi sampai berapa jam saja mereka sudah stres. Apalagi dikit, selama ini kan mereka titip di sekolah Pak, anak-anak mereka. Nah, kita yang stres di sekolah, sekarang mereka rasakan bagaimana itu mengolah anak sendiri. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu orang tua punya. Cuma ya karena orang tua juga pakai untuk hal-hal yang lain. Tapi memang sekarang ya mau tidak mau ya kita di Maluku ya sudah harus, dan menurut saya itu Android tidak mahal. Tidak mahal sebenarnya Android. Yang mahal itu kalau beli yang mahal. Tapi kalau beli yang misalnya yang Android biasa-biasa saja, yang penting bisa komunikasi, bisa ya bisa sebenarnya. Karena menurut saya kalau untuk Zoom ini dia tidak perlu harus spek yang tinggi, tapi jaringan yang bagus itu yang dibutuhkan. Saya kira itu Pak Rizal ya. Ya. Sementara. Ya, terima kasih. Pak. Ya. Selanjutnya Bu Nisak. Halo Bu Nisak. Halo Bu Nisak. Mungkin kendala jaringan ya. Oke, Bu Iya ya, Bu Iya Gasam. Jaringan pada malu-malu ini. Iya ya. Halo Bu Iya. Aktifkan mic-nya Bu. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ucapan terima kasih ya sudah bergabung dengan IGI Maluku. Alhamdulillah. Eh, materi hari ini, malam ini cukup bagus. Walaupun di Jakarta saya udah menjalankan quizzes, e-learning sama yang sekarang Zoom ini ya, untuk menambah memperluas wawasan juga. Ya, pertanyaan saya sekarang, ini kan kalau di Zoom ini yang menurut Pak Suhardin tadi itu uh, meetingnya itu kita kan yang guru atau apa sih namanya yang membagi flyer sama passwordnya ya. Halo, kedengaran kan? Ya, ketika kita membagikan flyer sama password ke anak-anak itu kadang terkendala mereka itu lagi tidak on ya. Apakah ada cara lain untuk iya untuk kita memanggil mereka gitu Pak. Jadi semuanya hadir di kelas gitu Pak, maksud saya. Kadang kan anak itu lagi tidak on atau lagi tidak ada paketan atau gangguan wifi atau macam-macam lah. Kita guru yang mengundang mereka Pak. Itu adakah cara seperti itu ataukah bagaimana solusinya Pak? Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Din ditanggapi. Terima kasih Ibu. Memang sebenarnya kita harus banyak gali pengalaman dari Ibu ini. Karena Ibu yang sudah lebih lama menjalankan ini ya. Dan saya yakin bahwa di tempat Ibu itu lebih banyak siswa yang paham, bahkan orang tua juga lebih paham. Biasanya kalau kita berkunjung ke sana, ada kegiatan-kegiatan diklat apa-apa, kita kunjungi madrasah-madrasah itu wah luar biasa. Jadi gini, kalau cara itu memang kalau misalnya langsung invite dari Zoom itu ya sedikit sulit ya kalau memang tidak ada jaringan. Apalagi kalau mereka tidak aktif ya. Itu sedikit sulit memang kalau kita langsung melakukan mereka sulit memang. Tapi kalau misalnya ini konsistensi dari orang tua dan siswa, kalau di sekolah saya sekarang gini, kita laksanakan Zoom seperti ini itu sama dengan mereka melaksanakan jam pembelajaran di sekolah hari-hari. Jadi misalnya gini, kita hari Senin ini ada pelajaran matematika, habis matematika fisika, kayak gitu. Kita lanjut begitu. Jadi siswa kita memang standby tiap hari begitu. Kalau di tempat saya seperti itu saat ini yang dianjurkan oleh kepala sekolah, kita jalan sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya ada guru yang berhalangan, terus dia bikin janjian sama siswanya hari itu, oh hari ini ibu guru tidak jadi laksanakan mungkin malam. Nah, itu mungkin ada juga yang melakukan begitu. Tapi kita tetap konsisten sesuai dengan jadwal sehingga di WA kita saja itu tiap hari guru melakukan laporan mereka, memasukkan laporan mereka tiap hari seperti itu. Itu mungkin dari saya Ibu. Mungkin kalau Ibu mau bagi-bagi pengalaman Bu, bisa Bu. Silakan Ibu. Ya gini Pak, maaf maksud saya ketika kita sudah meeting seperti ini, ada beberapa anak yang tidak hadir, yang belum hadir maksudnya ya. Ada cara lain sehingga kita bisa menghadirkan secara keseluruhan, Pak. Gitu maksud saya. Bagaimana itu Bu? Ulang Bu, kurang kedengaran. Halo. Halo. Ya, maksudnya. Ya, gini Pak, maksud saya. Ya, silakan Bu ya. Ya, maksudnya gini Pak, ketika kita sudah melaksanakan meeting, apalagi kalau meeting itu sangat penting ya, misalnya materi yang harus anak itu harus ikut pembelajaran tersebut. Nah, ketika kita sudah hadir di ruang meeting seperti ini, ada beberapa anak itu yang belum hadir Pak. Bagaimana, adakah cara atau solusi kita yang mengundang mereka Pak? Gitu maksud saya.
Biasanya ini solusinya Pak Ode semalam itu. Kalau biasanya kan kalau semua nomor terdaftar di kita, biasanya kalau Pak Ode bilang langsung ditelepon aja atau SMS. Biasanya itu saja solusinya. Kalau misalnya kita mau bagikan link juga, nggak bisa juga. Boleh saya bantu, Pak? Ya, Pak Ode lanjut, Pak. Oke, terima kasih, Ibu ya. Pertanyaan tadi, bagaimana cara informasi ini bisa sampai ke mereka meskipun mereka tidak bisa hadir? Yang perlu dilakukan oleh guru yaitu menyiapkan materinya sebenarnya. Materi itu kan di era saat ini kita tidak terbatas dengan materi cetak digital atau PDF atau PPT yang kita siapkan. Kalau bicara kami mengajar, saya kebetulan mengajar juga di kampus, kami siapkan kelas khusus di WA. Jadi mungkin bisa menggunakan dulu kelas teman-teman ini kan siswa-siswa kita itu bergabung dulu di WhatsApp. Setelah bergabung di WhatsApp, informasi apapun di situ kan terprogram. Jam berapa nanti pertemuan meeting online-nya, tetap mukanya jam berapa dan jam berapa. Kemudian agendanya jika berubah pasti diberitahu di kelas grup kan. Dan kelas grup itu ibaratnya kelas online kita lah. Di situ tempat kita bersosialisasi, interaksi, meskipun di luar jam tatap muka. Dan kalau misalnya tidak ada anak-anak yang hadir dalam meeting, kita bisa maklumi, misalnya ini karena ada di jalan, ada terhambat, kita bisa siapkan rekaman percakapan yang misalnya malam ini kan ada rekamannya, dan ini bisa menjadi penguatan kepada mereka bahwa yang tadi kita tidak sempat hadir itu ini hasilnya. Tadi meetingnya seperti, jadi dia bisa merepeat, mengulangi kembali dokumentasi tayang ulang gitu kita. Ya seperti itu. Tayang ulang gitu, Pak. Iya, ditayang ulang. Jadi betul ya, kita selalu ada rekaman. Di fasilitas Zoom meeting ini ada record, ada bagaimana menyimpan rekaman percakapan yang pernah kita lakukan selama pertemuan. Atau kita bisa membantu dengan aplikasi tambahan lain. Ada banyak, diantaranya ada Screenomatic, ada Camtasia dan lain sebagainya. Ada, nanti mungkin setelah ini direkomendasikan oleh Pak Adib. Jadi sama sekali mereka tidak akan tertinggal kalau kita selalu mengupdate grup di kelas. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Jadi mereka pasti tidak akan tertinggal. Tinggal misalnya jam janjian untuk dievaluasi, kita juga program kan, misalnya nanti ujiannya kapan, evaluasinya misalnya PTS online-nya itu kapan, penilaian ini kita tidak tahu nanti ini kasus ujian nanti besok ini bagaimana, ini kan tidak belajar kok tiba-tiba nanti ujian dan sebagainya. Ini tetap nanti makanya harus stay tune terus, melihat terus di update grup. Kira-kira itu Bu yang saya bisa bantu jawabannya. Terima kasih. Iya, dilanjut. Pak Ode. Iya, oke. Ya. Masih ada lagi yang lain mungkin Pak Alwi itu. Pak Al, mic-nya Pak. Mic-nya Bapak mati Pak. Oke ya, makasih Bu ya. Saya lengkapi pertanyaan Bu ya sesuai pengalaman yang sudah kami terapkan. Yang disampaikan oleh Pak Ketua ID tadi. Betul ya, kita triknya seperti itu. Kalau misalnya kesulitan seperti itu, kita bisa dari PowerPoint itu kita jadikan JPEG, ya, jadikan gambar. Jadi tetap materinya dikirim ulang ke grup. Ya, kalau misalnya kesulitan dengan mengirim video, kan kalau video Bapak Ibu harus dibawa ke YouTube. Jangan dikirim video recordnya karena terbatas waktu WA. Ya. Kalau kita merekam dari awal sampai selesai, misalnya tatap mukanya itu 40 menit, tidak akan muat semuanya. Bapak Ibu harus dibawa dulu ke YouTube, linknya dibagi. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, di PowerPoint ada fasilitas save as ke JPEG.
Ya, Bapak Ibu simpan, kalau misalnya materinya ada 5 slide, Bapak Ibu save as, tapi pilih tipenya JPG. Nah, nanti dia akan jadi gambar 5 buah gambar berdasarkan banyaknya slide. Bapak Ibu bagi ulang gambar itu ke grup, nanti diinformasikan bahwa bagi anak-anak yang tidak sempat ikut, tadi ini adalah materinya. Nah, kemudian di kita biasanya Zoom ini kita kombinasikan dengan quizzes. Setelah Zoom, kemudian anak-anak dibawa ke link quiz dan mengevaluasi proses pembelajaran di Zoom tadi. Nah, bagaimana juga kita mendesain supaya yang masuk di kuis juga tidak semua anak bisa ikut, tapi ibu jangan memilih live. Jangan memilih live waktu on kuis. Pilihnya pekerjaan rumah, ya. Ada satu fasilitasnya yaitu pekerjaan rumah ya, homework. Ya, supaya yang belum ada paket data waktu itu dia bisa kerja jam berapa aja. Saya pikir itu sebagai pelengkap. Ya, terima kasih Bu Iya atas partisipasinya. Kemudian Ya, silakan sama-sama. Pak Bas. Halo Pak Bas. Ya, Pak Bas. halo Pak Alvin. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya, sekedar melengkapi Ibu Oh Baya ya, lebih Gaza. lengkap lagi ini semua. Berbagi pengalaman. Silakan Pak. Iya. Ya Bu Baya, salam kenal Bu. Sudah lama tidak pernah bertemu nih. Iya. Menyikapi pertanyaan tadi terkait dengan kendala-kendala teknis pelaksanaan pembelajaran daring antara guru dan siswa, mungkin saya sini berbicara teknis awal mungkin di sini. Seperti apa yang ditanyakan terkait mungkin kendala-kendala masalah jaringan, kemudian kendala tentang flyer yang tidak dapat ditemukan oleh anak terlambat. Kalau saya teknis awal, yang pertama memang kerja kita awal itu administrasi dulu. Mungkin pemberitahuan kepada siswa dan orang tua terkait dengan informasi jadwal-jadwal kelas pembelajaran guru mata pelajaran. Nah, itu sudah harus diprogramkan. Nah, itu penting. Itu perlu disosialisasikan kepada orang tua untuk membangun mitra kerja stakeholder tadi. Nah, selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pak Din, Pak Ode, Pak Alvin, nah itu teknis-teknis yang mungkin nanti dikembangkan apabila tidak mengganggu, tidak ada teknis-teknis pelaksanaan terkait dengan jaringan. Seperti saya copy juga Pak Suwarin sampaikan, ada yang free, yang tanpa apabila koneksi internet kotanya tidak ada atau terlambat. Grup-grup di kami pengalaman di MTS Negeri 7 Maluku Tengah di Ruta, kami buat grup kecil di Messenger. Itu juga salah satu kelengkapan administrasi untuk informasi terkait dengan menjaga-jaga kendala teknis yang nanti apabila hilang informasi terkait dengan kota yang tidak ada, keterbatasan kota. Berikutnya mungkin terkait dengan grup-grup guru mata pelajaran harus dibangun juga. Nah, ini masalah teknis semua. Kami di MTS Negeri 7 ada bangun itu karena dengan adanya instruksi Kemenag Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan dirumahkan sampai tanggal 18 April. Insya Allah kami di tanggal 2 itu karena memang sudah terlanjur 2 April itu sudah terlanjur siswa untuk masuk untuk khususnya di Ruta mungkin pandemiknya itu belum terlalu sampai ke situ. Jadi kami tetap mengikuti instruksi dari pemerintah. Tapi teknik nanti yang awal kita laksanakan di situ, teknis administrasi, semua mulai dari pemberitahuan sampai teknis pelaksanaan e-learning, semua di situ nanti kita kerjakan di situ. Biar anak-anak semua kita satu arah. Nah, mungkin itu yang ingin saya tambahkan terkait dengan awal mula kita harus bergerak begitu. Supaya jalur koordinasi ini dia bisa lurus sampai ke stockholder semua, warga madrasah atau warga sekolah semua. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Alvin untuk waktunya.
Pak Al, mic-nya Pak Al. Ada lagi, Bapak Ibu? Halo, ada yang ingin disampaikan? Halo, selamat datang Pak Sudin Lasahia. Ya, luar biasa. Pak Sudin, kita juga tergabung dengan Pak Tahir dari Sekretaris IGI Kota Tual ya, tempat bergabung hari ini. Pak Tahir, ya, oke. Pak Tahir dulu ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin ada jadwal untuk Tual atau kabar baik. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ode. Hormat Pak Ketua, hormat. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Soehardin, host. Ya. Ya, alhamdulillah saya baru sempat malam ini bergabung bersama teman-teman di Provinsi Maluku dengan teman-teman di Kabupaten Maluku. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kebetulan awal saya ditempatkan di Tual itu memangnya jaringan cukup bagus. Cuma sekarang ini kan saya sudah berada di daerah yang ketinggalan dari jaringan. Jaringannya semuanya offline. Yang saya minta solusi dari Pode, mungkin ada trik-trik yang bisa kita bangun di daerah yang jaringannya tidak ada gitu kan, Pak Ketua. Terima kasih. Oke, silakan Pak Ketua. Pak Ketua bisa jawab itu, ayo. Ayo Pak Ketua. Radio ya, ini radio begitu ganti. Ini orang-orang orari, jadi dia iya ganti kan. Begitu ganti kelihatan ini. Iya, selamat Pak. Jadi teman-teman lain, beliau ini barusan dilantik jadi kepala sekolah ya. Jadi ucapan selamat dulu kepada beliau karena barusan dilantik sekitar 1 bulan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi kepala sekolah, jadi sekretaris juga sekarang jadi kepala sekolah. Ketua IGI Tual malah menjadi kepala seksi perencanaan di Kota Tual, Kabit ya, Kabit perencanaan. Kita menanti kader-kader IGI yang lain lagi untuk jadi kepala sekolah nih. Saya mau Pak kalau ditawari. Oke, pertanyaan Pak Tahir tadi sebenarnya tidak ada kendala berarti kalau cuma sekedar jaringan, sebab saya pernah dikirim ke tempat yang lebih parah dari tempat Bapak sekarang ini. Namanya itu Pulau Moa Tiakur. Pulau Moa Tiakur itu di Maluku Barat Daya. Tidak ada internet. Tidak ada internet, tapi bisa mengajar pakai Android. Caranya gimana? Ya, pokoknya bisa ngajar pakai internet. Pakai Android. Jadi kita punya video sebenarnya. Video itu kan memanfaatkan Android. HP Android kita ini kan difasilitasi video, Pak. Video itu kita bikin materinya vlog, video, kemudian materinya kita share, tidak perlu pakai internet, pakai share it. Ya cukup mereka belajar apa yang disampaikan. Lihat video, tidak harus video yang sudah beredar di internet. Video kita sendiri, video gurunya. Gurunya bisa membuat tutorial dengan mudah, menaruh HP-nya di depan, kemudian dia menerangkan dengan papan. Dia mungkin bisa sangat membantu dan memutarnya berulang-ulang supaya dia paham tentang materi itu. Nah sekarang pertanyaannya, guru siap tidak dengan cara yang seperti itu? Ini yang malah menjadi kebutuhan adalah guru-guru kita tidak siap. Nah ini juga menjadi masukan untuk Bapak Kepala Sekolah yang baru. Sebenarnya pemanfaatan Android tidak sama sekali ada hubungannya dengan internet. Sekali lagi, Android, HP, teknologi itu tidak ada hubungannya dengan internet Pak, kalau mau dipakai. Begitu ya. Kementerian Pendidikan mendistribusikan 3,6 juta tablet tahun ini. Mungkin nanti masuk juga ke tempat Bapak. Itu malah ke daerah-daerah 3T yang mereka bingung bagaimana cara pakai tablet sementara tidak ada internet. Nah, mereka ini tidak diberitahu sebenarnya perangkat itu dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Selama PowerPoint masih bisa dijalankan, selama audio video masih bisa dijalankan, itu masih bisa difasilitasi untuk pembelajaran sebenarnya. Bahkan sebenarnya
akses lokal wifi, lokal host itu bisa dipakai tanpa internet sebenarnya. Memang ada settingan jaringan tertentu, misalnya server lokal host ya, Pak Basrudin yang lebih tahu. Jadi kalau di Jakarta diproyekkan sebenarnya namanya school apa itu Bu Bahia yang masuk ke sekolah-sekolah itu, jadi ujian online-nya seperti online tapi dia tidak pakai jaringan internet, dia intranet, jadi local host. Itu kita bisa setting Pak itu. Kalau sudah jadi kepala sekolah penentu kebijakan, insya Allah undang kami lah ketua. Nanti saya setting. Bisa jadi itu. Hormat. Iya, bisa jadi di setting mudah itu. Kita pakai yang yang populer sekarang misalnya Exambro ya, dikembangkan juga Pak Bas di madrasah. Ya, itu bahkan sebenarnya tidak harus pakai internet sebenarnya. Local host ya bisa lah, itu bisa diakali. Tutorialnya cukup banyak di internet. Teman-teman kita juga banyak bisa membantu kalau dikasih peluang untuk mengerjakan yang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kendala. Yang menjadi kendala itu perangkatnya saja dulu. Kalau ada perangkat, kita bisa mengatasi. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan internet. Internet dan pakai data. Yang penting perangkatnya. Iya, kira-kira begitu, Pak. Pak Suardin, ada pertanyaan di list baris chat dari beberapa teman-teman, mungkin bisa dijawab satu-satu yang tertunda. Silakan. Sebelumnya dijawab dulu. Halo Ibu, ada yang mau bergabung ini, Ibu Oppo. Halo, Oppo A9 siapa ya? Halo Bu. Ya. Ya. Ada yang ingin disampaikan Bu? Namanya siapa Bu? Mana? Oh, halo, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan Bu? Enggak, ini kebetulan ini kata orang di di Bula ini apa namanya, ada PLN pada nomor 1, yang kedua jaringan ini kurang bagus, cuman jadi waktu ikuti dari pertama sampai sekarang itu kayaknya tuh putus-putus. Cuma beta mau sampaikan saja bahwa ini gimana ini? Ya, cuman beta mau sampaikan bahwa kemarin itu ya, ketika awal kali kita libur karena virus, itu sempat beta di lewat grup WA ke anak-anak itu, saya kasih HP-ku, WA, kemudian kita bikin grup, dan alhamdulillah itu sekali. Jadi ketika mau masuk, kita kasih ingat mereka bahwa nanti di hari ini, di jam sekian, kita akan belajar. Dan mereka pada oke Ibu, oke. Nah, sehingga di jam yang ditentukan itu, mereka sudah siap. Ketika itu saya salam mereka, Assalamualaikum. Pada jawab semua, ready, siap Bu, belajar. Cara bisa lanjut lagi, saya kembalikan. Makasih. Nah, ya, makasih. Boleh tahu dengan Ibu siapa tadi? Halo. Oh iya, ini Ibu Hamidah, Pak Hamidah SE dari SMA Negeri 1 SDT, Serang bagian timur, Pak. Oh, ya. Selamat datang Bu. Ya. Jadi masih belajar juga ya, ini. Insyaallah ya. Apa namanya? Tadi masuknya mungkin registrasi nama ya. Jadi kita ada sini. Iya betul. Ini lagi cari-cari Pak. Ibu menggunakan Oppo A9 kan. Ya. Oke, silahkan Pak Din. Diaktifkan mic-nya. Oke, Bu, tadi tentang apa ya? WA ya? Ya. Jadi memang makanya tadi saya bilang kalau WA itu mungkin Ibu tadi sudah gunakan WA, tapi Ibu tadi laporannya lancar-lancar saja. Kalau lancar-lancar saja berarti alhamdulillah Bu. Karena orang-orang tuanya paling support anak-anaknya. Tapi seandainya tidak lancar, ya itu tadi alternatifnya seperti Pak Bas bilang tadi itu, kita bisa gunakan Messenger.
Tapi Pak Bas tadi sampaikan itu tadi harus bikin administrasinya dulu, maksudnya kita mendata dulu, buat grupnya tiap kelas supaya lancar kegiatannya. Tapi kalau misalnya pakai WA seperti Ibu bilang tadi, Ibu sudah sampaikan Assalamualaikum dan saya mau menjawab Waalaikumsalam, berarti kan semua siap untuk mengikuti kelas. Iya. Terus kendalanya di mana, Bu? Oh, kendalanya itu memang Gatong yang bisa lihat apa anak ini memang dia sementara karena dia bisa jawab aja mungkin saya siap Ibu. Cuman cara ngeceknya ketika saya lempar pertanyaan dia bisa jawab tidak. Ternyata dia mau jawab, berarti itu tandanya dia sementara dia memperhatikan proses. Cuman lagi-lagi kekurangannya adalah kita tidak bisa memantau secara keseluruhan karena kita juga terbatas oleh waktu sehingga mungkin sampai 10 orang saja dari jumlah siswa yang bisa menjawab ya kita sudah anggap ya sudah mewakili. Gitu. Berbeda memang kalau pembelajaran secara langsung kita bisa lihat kan. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa ketika kita proses pembelajaran itu ketika kita memberikan pertanyaan dan dia mau menjawab, dia tidak bisa menjawab, kita suruh ayo bisa di browsing. Nah, tunjukkan hasil pencarianmu. Nah, pada saat itu mereka berebutan, ada ini Bu, ada ini Bu. Jadi saya pikir tinggal kita sih menggerakkan anak-anak itu untuk belajar, untuk memberikan semangat kita harus memberikan tadi misalnya penghargaan. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah kamu berikan. Jadi dengan kata-kata itu anak-anak tuh cenderung termotivasi, mau belajar lagi. Demikian Pak sementara. Jadi oke. Intinya tidak ada kendala Bu ya, maksudnya dalam pembelajaran. Cuman memang seperti yang Ibu mau tadi, kalau memang Ibu mau misalnya harus terlihat ya, ini Zoom ini salah satu solusinya. Iya betul. Ya, Zoom ini salah satu solusi sehingga mereka kerja kita lihat. Dan menurut saya ini kalau misalnya Zoom ini kayaknya lebih murah juga dari WA ya. Begitu ya. Karena kalau WA kan cuma 4 orang saja itu bisa video ya, 4 orang. Kalau ini kan bisa banyak orang dan biaya juga sama aja. Iya. Artinya ini. Iya. Maksudnya ini karena saya juga baru ini ya, sedikit gaptek juga kata orang di daerah ini. Makanya ketika ada undangan untuk masuk di sini saya coba dulu, dibantu anak saya ini. Kok bisa masuk ya? Berarti ini nanti bisa jadi langkah awal bagaimana kita membangun pembelajaran lagi dengan siswa dengan cara-cara seperti ini yang bisa kita pantau langsung lihat situasinya Pak. Memang dia belajar atau memang dia lagi melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih atas kegiatan seperti ini bisa menjadi wawasan, tambah wawasan lah untuk orang di sini, terutama orang daerah ini. Kembalikan. Sama-sama orang daerah Bu. Orang terpencil, beda orang kota. Nah, sama. Terima kasih ya. Pak Ode bisa tambahkan Pak Ode. Tambahkan tuh tadi itu kaitannya dengan itu. Mati ya. Oh, sudah hidup ya. Oke Bu, mungkin ada satu kemudahan yang bisa dijelaskan sebenarnya. Mungkin ibunya bisa dengar. Untuk pembelajaran sebenarnya belajar itu kan belajar terbimbing sebenarnya, teorinya kan begitu, belajar terkontrol. Jadi kalau tidak bisa dikontrol ya bukan belajar namanya. Jadi yang kami sarankan harus tetap dimaksimalkan hingga memastikan benar-benar yang pada kasus tadi itu benar-benar anaknya yang menjawab gitu. Jangan sampai misalnya kalau orang lain yang menjawab akan bias. Ya. Ya itu yang benar. Yang pertama ada caranya yang lain, misalnya tetap saja menggunakan WA, tapi mereka harus mengirimkan foto, bukan menjawab ya, tapi mengirim foto selfie. Misalnya saya sedang di sini atau sedang mengajar atau sedang
melihat materi Iya, tertentu tapi kan beta bilang, itu lebih bagus lagi. Itu saran kami, Bu. Jadi tidak pada misalnya membebaskan, kita mempercayakan saja karena ini di tingkat SMA semuanya bisa terjadi ya. Kecuali misalnya SD atau SMP. Yang kedua, Bu, jangan biasakan sebenarnya menginstruksikan ke para siswa misalnya browsing gitu. Karena kalau cenderung hanya browsing dan kita tidak koreksi, bisa jadi materinya tidak bebas-bebas saja. Kalau di pengembangan berikutnya mungkin kita sediakan satu alamat yang harus dikunjungi. Coba kalau cari kunjungi materi tentang, Ibu ngajar apa? Minta maaf. Bahasa Indonesia? Ekonomi. Atau ekonomi ya, misal. Oke, misalnya materi tentang ekonomi. Untuk browsing di internet sudah harus ditunjukkan alamatnya. Coba kunjungi alamat ini. Jadi tidak bilang pergi ke Google, bukan. Atau misalnya coba search di Google. Tidak seperti itu. Tetapi ada alamat yang harus dituju, karena alamat-alamat di internet itu kan bebas saja, orang bisa menulis, mengcopy dan memodifikasi. Tetapi ada laman-laman tertentu memang yang sangat direkomendasi. Sehingga ketika masuk pembelajaran pun tidak debatable, tidak menjadi perdebatan yang panjang. Iya betul Pak. Itu syarat dari pembelajaran. Jadi ada sumber literatur yang primer yang memang kita rujuk satu sumber itu, kemudian sumber yang lain sebagai pendukung, sehingga mungkin tidak bias. Itu tambahan saya, ya betul, rujukan. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bu ya. Oke, Pak Din, ini ada pertanyaan dari yang pertama Bu Nisa. Ya, ada trialnya tidak Pak untuk aplikasi Zoom Meeting dibandingkan Webex? Ya. Apalagi sekarang ini. Halo, Pak Din. Siap. Sudah, saya lagi baca pertanyaannya di chat. Ya. Oke, ini dari Ibu ya, Ibu Nisak. Ya, Bu Nisak. Bu Nisak. Ya. Bu Nisak, kalau memang benar ya di Webex sekarang ini, tapi ini kayaknya Webex juga baru ya. Yang trialnya ini baru. Selama ini biasanya kita nggak bisa ya kalau Webex ya. 30 hari saja kalau Webex. Jadi di Webex juga sebenarnya caranya sama dengan yang ada di Zoom juga. Cuma kalau Webex ini kita sudah sering gunakan ya, teman-teman dari IG ini sudah biasa karena semua pembelajaran kita selama ini yang kita ikuti kelas online atau pelatihan online ya rata-rata gunakan Webex. Cuman kita lebih rekomendasikan ini karena kalau ini kan tidak ada trialnya ya, bebas pakai. Cuma kendalanya tadi seperti materi yang saya sampaikan tadi bahwa dia hanya 40 menit. 40 menit ya kelasnya bubar, kemudian kita buka kelas lagi 40 menit lagi gitu. Buka lagi kelas berikutnya 40 menit. Jadi kalau menurut saya ini masih lebih recommended kalau saya Zoom ini dibandingkan Webex. Itu jawabannya tuh Pak Ali untuk Ibu Nisa. Oh iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Akid, ada yang mau disampaikan Pak? Dan nanti kita kasih ke guru-guru kita penguatan dengan cara membuat video-video interaktif. Bapak Ino. Yang kita bisa rekam, orang punya ini lalu di-share ke grup-grup siswa. Ya, halo. Tapi itu memang banyak. Halo Pak. Kita harus mau kembangkan. Ada yang mau disampaikan? Halo Pak. Ya, jadi selamat malam Pak Hardin. Malam semua. Ya, beta di tempat tugas, ini tempat tugas baru. Sebelumnya beta dengan Ibu Nisa itu satu tempat tugas, karena sudah dipindahkan di tempat tugas baru. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi, Pak Tahir ya, itu beta punya kondisinya sama dengan beliau, di mana daerah ini hanya bisa offline, tapi yang lebih parah lagi, Android yang punya orang tua itu hanya beberapa. Yang pertama, yang kedua tidak ada suplai listrik.
Itu yang kedua. Jadi kira-kira ada tidak maksudnya kiat-kiat yang bisa digunakan untuk pemanfaatan Android, tapi untuk daerah-daerah yang tidak ada suplai listrik, kemudian tidak bisa online. Itu saja, Pak. Oke, siap. Oke, ini kita bicara pengalaman ya. Pak Alwi, kita langsung tangkap ya, Pak Alwi. Jadi gini, gini, saya kemarin punya pengalaman menarik ketika balik ke kampung, di kampung saya di Maluku Utara. Itu di Kabupaten Pulau Taliabu. Luar biasa di sana, saya sampai ke sana saya juga bingung. Di sana tidak ada sinyal, tapi sekolah-sekolahnya itu ujiannya UNBK. Saya juga heran, ada 2 sekolah di sana dulu pernah tempat saya mengajar dulu di sana honor di SMP dan satunya SMK. Dan alternatifnya adalah Pak Aditya bisa ini. Sekarang kan lagi murah ini Pak, perangkat-perangkat tenaga surya Pak. Perangkat tenaga surya lagi murah. Jadi gunakan tenaga surya, sampaikan ke kepala sekolahnya untuk membeli perangkat tenaga surya. Dan itu bisa digunakan kemarin itu mereka seharian itu bisa. Terus memang mereka untuk internetnya itu menggunakan saya lupa apa namanya juga itu, tapi langsung satelit, sistem satelit. Nah itu kayaknya sistemnya itu beli pulsa diisi, pulsa datanya itu kayak card begitu, kemudian dimasukkan, setelah itu tinggal dioperasikan. Atau juga ada sistem langganan, seperti itu. Jadi tapi untuk listriknya alternatifnya itu tadi menggunakan tenaga surya. Tapi itu lebih murah. Kalau di Maluku kan hampir tiap hari panas ya. Jadi itu bisa menjadi alternatif untuk menyambungkan pembelajaran. Tapi kalau misalnya masalah handphone tadi, itu nanti Pak Ode yang akan sampaikan itu, ahlinya itu. Kalau kekurangan handphone itu Pak Ode, gimana lagi tuh? Bisa disambung Pak Ode. Mic-nya Pak Ode, mic-nya belum aktif Pak. Mic lagi. Halo, halo. Halo Pak. Oke Pak. Sudah. Ya. Jadi sudah benar tadi yang direkomendasikan oleh Pak Adin. Sekolah itu kalau mau berkorban sedikit aja, sebenarnya untuk panel surya itu tidak terlalu mahal sebenarnya. Yang mahal itu adalah inverternya. Inverter itu alat sambungan dari DC, dari AC DC-nya, konverternya hingga sampai ke perangkat gitu. Itu yang mahal. Sebenarnya sambil bisa menyalakan pompa air bisa dilayani dengan panel surya yang sederhana ya, tidak terlalu mahal. Saya sebut biayanya saja. Biaya yang saya tahu cek ke lapangan untuk daerah Maluku sekitar 2-3 juta itu sudah cukup ya dilayani untuk komputer. Nah, tinggal misalnya sekolah mau tidak menyicil sebenarnya, bukan membeli langsung, tapi mungkin menyicil, ada anggaran di safety, untuk. Jadi kita memang tidak bisa mengandalkan berkeluh kesah terlalu lama, kecuali kita mencari-cari solusi yang seperti kemudian tentang perangkat Android, Pak, mungkin sudah ada pembahasan di tingkat kementerian, apakah mungkin nanti biaya operasional sekolah itu bisa juga digunakan bukan sekedar untuk membiayai operasional, tetapi ke depan itu disetting untuk bisa membeli belanja barang, termasuk pengadaan Android. Karena hitung-hitungan ekonomisnya untuk membeli perangkat seperti laptop atau PC hanya untuk dengan fungsi mengetik dan mencetak kertas, itu juga sebenarnya bisa dilakukan oleh Android. Jadi sebenarnya tidak perlu membeli perangkat komputer PC, sebab jangankan Android yang terlalu mewah, HP kita ini yang biasa kita pakai sebenarnya bisa mengetik kan. Bahkan mengetiknya lebih canggih, mengetik pakai mulut. Kita cuma ngomong, dia bisa mengetik sendiri. Kalau di komputer kita masih mengetik pakai tangan misalnya. Kemudian bisa mencetak juga. Kita tinggal menyambungkan alat konverter ke HP. Namanya
apa namanya Pak Din? OTG. Iya, OTG namanya. Kabel on the go ya namanya, OTG. Untuk bisa menyambungkan ke printer dan kita bisa mencetak dari HP. Jadi tidak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah bagaimana guru selalu berdiskusi dalam komunitas seperti ini, mencari solusi-solusi alternatif. Karena di beberapa tempat yang kita sering mengajak mereka untuk diskusi, mereka menutup diri, tidak mau kalau branding ada logo IG begitu seperti ya, seperti minder atau tidak mau. Padahal kita berdiskusi seperti ini setiap hari, gitu. Tidak membuka diri lah. Gitu. Ya, kita butuh teman-teman guru-guru yang bisa membuka pikirannya, saling sharing, dan bisa dilihat kok dengan resume catatan-catatan diskusi kita apa yang kita bincangkan. Tidak ada politik di sini. Kita sepenuhnya ingin bagaimana caranya memfasilitasi para guru di daerah 3T utamanya mencari solusi alternatif untuk pembelajaran yang terbaik di masa depan. Kira-kira seperti itu, Pak. Selebihnya nanti kita bisa diskusi lah. Facebook saya mungkin bisa lewat kontak-kontak. Bapak juga bisa berdiskusi dengan teman-teman kami yang sama juga senasib di daerah 3T. Kira-kira seperti itu, Pak. Nanti Pak Aditya. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, makasih ya Pak Adit ya. Jadi, ya Pak. Mungkin Ode udah lupa-lupa ingatan ini. Jadi kemarin yang di penginapan di SBT ya. Ya. Awal kegiatan di SBT kemarin. Iya, asisten kameramen. Ya. Komikus yang jadi komik kemarin. Oke, Bapak Ibu, saya tambahkan juga yang disampaikan Pak Ketua sama Pak Din tadi, bahwa maksud kegiatan daring ini yang kegiatan seminar daring yang kita buat malam ini bukan berarti kita mau mendesak Bapak Ibu bahwa sekarang dalam kondisi libur harus buat kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Tapi minimal lah kalau misalnya kondisi daerah kita belum memadai sarprasnya, ini menjadi suatu masukan atau menambah wawasan bahwa kelas daring itu seperti ini. Karena kita tidak bisa jamin bahwa kapan teknologi akan masuk di tempat tugas kita yang menurut kasus-kasus tadi. Tapi setidaknya gurunya harus siap gitu. Nah, yang kita sudah lakukan di jauh-jauh hari sebelum corona datang, Bapak Ibu, saya bangga. Saya baru masuk IKI tahun 2016. Saya sudah melaksanakan pembelajaran daring dari tahun 2018. Jadi ketika saya ketemu dengan kondisi seperti ini, saya tidak kaget, Bapak Ibu. Ya, jadi orang tua dari awalnya saya hadapi sama dengan Bapak Ibu pertama. Tapi trik-trik itu step-step itu saya sudah lewati. Dari yang tidak punya Android, terus masuknya cuma 2-3 orang sampai bertambah karena akan menjadi motivasi. Sesungguhnya orang tua itu apapun mereka siap, saya yakin mereka siap. Yang penting yang kita buat itu adalah terbaik buat masa depan anaknya. Dan sekali lagi Bapak Ibu kami himbau bahwa ini bukan kami mendesak ayo membuat kegiatan daring seperti ini. Nah, ini bahaya nanti karena tidak semua daerah punya fasilitas yang sama. Tapi minimal tugas Ikatan Guru Indonesia itu seperti ini. Kita mengembangkan teknologi-teknologi dalam pembelajaran. Bapak Ibu boleh lihat di mana sepekerjaan gigi dari tahun 2009 sampai sekarang itu pelatihannya semua bermuara ke IT dulu. Ya. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19 yang harus bekerja dan belajar dari rumah masing-masing, rata-rata sekarang yang bisa berbuat Bapak Ibu adalah guru-guru IG atau guru-guru yang pernah mengikuti pelatihan IG. Saya menjamin itu dan saya sudah screenshot berapa banyak mereka yang kita latih, sudah mereka upload dan terima kasih ke IG ya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan hal seperti ini. Ya mungkin itu ya saya perkuat. Sekali lagi kita hanya diskusi, jangan sampai Bapak besoknya ngamuk ke kepala sekolah harus beli satelit yang disampaikan Pak Ode tadi. Bahaya Pak, bertahap Pak. Kita teknologi itu luas, tidak sebatas IT, ada teknologi tepat guna juga yang harus kita kembangkan.
Oke, ada lagi Bapak Ibu. Halo, Bu Nisak ini mengacungkan tangan terus dari tadi, tapi tidak bisa terhubung ya. Halo, Bu Nisak. Bu Nisak, halo. Assalamualaikum, Bu Nisak. Halo. Halo, Bu Jai. Bu Jai Marsuli, halo. Halo. Ya, silakan Bu. Apa yang mau disampaikan? Halo. Kelasnya SBT, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari penjelasan dari awal sampai saat ini, ya memang kendala-kendala yang dibicarakan tadi memang saya hadapi sekarang ini. Namun dari sekian masukan-masukan tadi, ya cukup, insya Allah saya bisa aplikasikan, terapkan. Soalnya kendala-kendalanya banyak seperti tadi yang dibahas, tapi insya Allah saya bisa mengaplikasikan. Ya, sekian. Itu aja. Kita udah praktek kemarin kalau Zoom. Pak Adin kemarin kita udah praktek di Bula ya. Ya, aplikasi ini kita udah praktek dan terhubung langsung dengan Pak Kadis ya waktu itu ya, Kadis Dukcapil yang sekarang menjabat sebagai Kadis ya. Ya, kita terhubung juga malam itu, kita mencoba dengan termasuk Ibu Jai dan Ibu Fitri sekarang juga lagi bergabung di sini, tapi masuk keluar mungkin jaringan lagi lola. Ya, Bapak Ibu, kenapa kita boomingkan ini supaya ini menjadi keluhan dan menjadi bahan buat pemerintah bahwa sudah harus kebutuhan jaringan itu di semua kampung itu harus masuk. Ya, karena dengan adanya kondisi seperti ini, maka salah satu fasilitas yang tidak kena corona itu adalah online. Itu fasilitas yang tidak kena corona atau wabah-wabah lainnya. Makanya kita mencoba membumingkan hal-hal seperti ini supaya menjadi masukan buat Pemda, dan kita akan jadikan portofolio. Dan kami mohon doa juga buat Bapak Ibu guru yang dari SBT untuk di Provinsi Maluku yang sekarang lagi dalam tahap verifikasi proposal sebagai organisasi penggerak, dan kita berdoa juga semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan segala program dan aktivitas kita berlangsung seperti biasa ya. Ada lagi, silahkan Pak Akid. Halo Pak Akid. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Salam Pak. Ya, dari mana Pak? Tugasnya sekarang mana? Semua satu SBT. Oh iya. Kayaknya kenal ya di ya, kayaknya mirip-mirip kenal. Belum pernah ketemu Pak, tapi kalau dengan Pak Adin sudah pernah, betul sudah. Oh iya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Iya Pak, terkait dengan sebenarnya ya memang ketemu di Kota Bula. Di Kota Bula memang jaringannya ada sih dan bagus juga. Cuma masalahnya kan ketemu siswa ini banyak kan yang juga mungkin sih ada HP, ya. Nah, itu yang jadi kendala. Ada juga yang ketemu siswa itu kebanyakan dong juga dari kampung. Jadi kalau masa libur begini, ini kesempatan dong juga pulang kampung. Nah, itu yang sebenarnya jadi kendala untuk ketemu di sini. Sebenarnya juga banyak guru-guru yang mau untuk belajar online, cuma masalahnya di situ ada yang siswa yang punya HP, kemudian ada yang memilih, banyak kan dari kecamatan, ada yang Tolu, ada Geser, Gorom. Nah itu setelah libur begini, dong memilih pulang kampung, itu yang katong sulit di situ. Nah, karena kan kalau di kecamatan-kecamatan kan banyak yang ada jaringan, itu yang sulit di situ. Iya Pak. Ya, mungkin ada solusi Pak Hadin.
Tadi solusinya saya sampaikan Pak itu. Memang kendalanya untuk di Maluku sekali lagi itu ya. Dan seperti yang sampaikan oleh Pak Alwi tadi, yang mudah-mudahan ini menjadi recommended bahwa kita sebenarnya kalau mau maju ya kita tidak boleh ketinggalan. Terutama untuk yang paling penting sebenarnya gini, kita selaku guru yang ada di lapangan tidak boleh ketinggalan untuk hal-hal seperti ini. Sehingga ketika sudah dicanangkan, kita tidak kaget lagi. Karena kenapa? Kita akan menjadi guru terus. Kalau siswa kan jadi siswa, setelah itu mungkin mahasiswa. Tapi kita ya tetap guru sampai kapanpun gitu. Kecuali kalau memang ada yang ingin pensiun dini gitu. Tapi selama kita masih jadi guru ya mau tidak mau ya ini kita harus jalankan. Karena mau home kah, mau di rumah kah, mau di mana kah ya. Yang tadi Pak sampaikan tadi benar bahwa sebenarnya walaupun mereka di kampungnya mereka juga tidak ada masalah kalau misalnya jaringannya bagus sebenarnya. Tapi karena jaringan tidak bagus di sana ya yang bagus cuma di Kota Bula. Dan itu kita sudah pernah alami ya mungkin Pak Odi pengalaman waktu itu kita ke Bulan dan mau kasih materi yang online. Kita tibanya di sana jam 2 malam di penginapan apa itu Arema ya kalau nggak salah. Terus kita materi kita semua online. Pas pagi-paginya jam 4 subuh itu kita disampaikan bahwa di sini jaringan tidak ada. Tidak ada yang tidur, semua merubah materi kita dari online menjadi offline. Satu malam. Perjalanan dari Menturi sampai di Bulan, materi kita juga. Jadi memang dari awal memang ketika Sikon ini mau diadakan SBT, sudah sampaikan ke Pak Alwi. Pak Alwi ini bisa dari jalan itu SBT ini. Karena sudah pernah mengalami hal itu. Tapi alhamdulillah walaupun bagaimanapun malam ini kita harus mulai. Kita harus mulai karena sesuatu itu kalau tidak mulai ya kapan? Tapi mulai. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Alwi bahwa ini kalau misalnya ini dia berjalan ya mungkin minggu depan materinya berbeda lagi. Tetap kita jalankan seperti ini untuk wilayah Seram bagian timur, tapi materinya bukan lagi materi yang ini, mungkin yang lain lah bagaimana teknik yang lain. Apakah materi yang mana nanti baru didiskusikan kembali. Saya kira itu, Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Iya, saya tambahkan Pak ini. Saya bagian yang menambahkan. Jadi saya sering cerita begini. Bapak-bapak pernah tahu tidak ada namanya kelas UT? Pernah tahu kan ada namanya kelas UT? UT itu sekarang baru di branding kalau dia kuliah jarak jauh. Tapi sebelum ada internet dan jaringan, dia tetap kuliah. Mahasiswanya itu ada digeser di pedalaman yang tidak ada sinyal. Tapi dia bisa menyetor tugas dan dia bisa kuliah lulus sarjana. Coba bayangkan. Ilmu apa yang dia pakai? Dia tidak pakai internet. Dia pakai sistem kuliah modul. Nah, kenapa kita tidak meniru yang seperti itu? Jadi, kalaupun dalam kondisi misalnya 3T itu bukan terbelakang semua, ada yang paling terdepan ya, 2T saja yang di belakang. T yang pertama itu terdepan, terpencil, terbelakang gitu. Jadi kalau misalnya akan ada liburan, pengumuman liburan, mestinya guru dalam setting kelas tertentu sudah menyiapkan bahwa kita akan belajar A, B, C, D dalam silabus seperti itu. Ketika misalnya tidak selesai, mereka paling tidak disiapkan bukan kertas, bukan buku yang saya maksud. Kalau buku mungkin tidak bisa dibawa pulang sebagai aset sekolah dan lain sebagainya. Tapi misalnya dikirim ke salah satu yang bisa terhubung atau dihubungkan ke keluarga mereka, ada perwalian, ada materi yang kita bisa, dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa hari ini dibutuhkan tuh file yang namanya PDF ya. PDF itu tidak harus PDF yang dari internet, tapi kita bisa memanfaatkan HP yang ada foto untuk memindahkan ke PDF. Atau misalnya kita foto aja biasa, kita foto materinya, ini nanti yang kita akan pelajari selama semester ini. Kita kirim aja, entah lewat orang tua, saudara, dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi bahan pengayaan bagi mereka. Itu yang kita pahami. Jadi ini sebagai salah satu alternatif, mereka tidak bisa kosong sama sekali. Bahwa memang benar di kadang kasus tertentu mereka kadang pulang berminggu-minggu untuk kadang
musim ombak mereka balik lagi. Tapi ya seupaya maksimal gurunya bagaimana cara mendesain dan membuat konsep pembelajaran. Saya ingat bahwa teman-teman saya di UT itu lulus dengan kuliah bermodul-modul, dia bawa pulang modul berjilid-jilid, diselesaikan di rumah, datang, disetor tugasnya, dan itu selesai. Kita mungkin kesulitannya pertama yang sering diteriak-teriak sama guru adalah mau belajar bagaimana, materi tidak ada, buku tidak ada, bukunya tidak ada, tidak dikasih. Sebenarnya bukan buku, kita masih memikirkan konsep bahwa buku itu dibeli. Gitu. Tapi kalau misalnya disiapkan PDF atau guru mau berupaya memfoto materi-materi itu kemudian didistribusikan, bisa sangat membantu siswa. Nah, yang terjadi kan bisa jadi ada hal-hal tertentu di non-teknis, misalnya buku harus dibeli, buku harus difotokopi. Ya, ini yang saya pikir tidak lagi di zaman seperti itu ya, misalnya harus mana fotokopinya, mana, sehingga tidak ada fotokopi pun siswa misalnya dihadang untuk tidak belajar. Padahal sebenarnya kita cukup memfasilitasi siswa. Ini materinya, kita foto poin-poinnya, suruh mereka belajar, dan itu sebenarnya sudah cukup, sangat membantu mereka di era seperti ini. Kecuali memang ada edaran ya, khusus di musim corona tahun ini, bahwa ada edaran bahwa kita tidak bisa mempressure terlalu dalam tentang bagaimana cara siswa belajar di rumah, tetapi kuatkan mereka tentang bagaimana berdampingan dan berinteraksi dengan orang-orang yang berpotensi dalam pemantauan atau pasien dalam yang terinfeksi dan segala macam. Jadi kita hanya disarankan untuk memperkuat materi-materi itu. Tapi yang saya inginkan bahwa memang guru selamanya menjadi guru. Selama dia menjadi guru, dia bisa merekayasa bagaimana caranya siswa kita harus bisa belajar begitu. Bahkan dalam diskusi kita sebelumnya, kalaupun tidak ada jaringan internet, kita sudah bagus seperti yang di Bula ya, itu luar biasa dinas pendidikannya memanfaatkan jaringan radio ya, RRI, untuk bisa memfasilitasi siswa yang di tempat jauh bisa tetap mengakses informasi meskipun tidak ada tanya jawab, hanya materi-materi secara umum. Mereka memanfaatkan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Bula ya. Meskipun saya juga bilang sebenarnya kalau untuk membuat stasiun radio itu murah sekali, cukup 2-3 juta sudah bisa bikin stasiun base station yang murah, radio komunitas. Jadi tidak terlalu mahal juga. Kalau sekolahnya negeri dan punya dana BOS yang cukup bagus, kenapa tidak bisa? Bahkan itu bisa menjadi ekskul yang bagus, persiapan sekolah untuk broadcasting ya, penyiaran misalnya. Atau ada SMK yang membuka broadcasting, bisa jadi penyiaran dan publikasi media bisa diambil sebagai salah satu ekskul atau ekstrakurikuler di sekolah misalnya. Kira-kira seperti ini bahasan umum saja. Yang jelas, saya sangat yakin meskipun kita terbatas dengan internet di luar jangkauan, tapi guru itu paling punya 1001 pikiran positif untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Pak Den. Silakan dilanjut. Terima kasih, Pak Ketua. Terus ada tambahan dari Bu Nisak ya. Bu Nisak ini pengen ngomong dari tadi tapi nggak bisa tembus ya. Ya, jadi sebagian sudah dijawab oleh Pak Ketua dan Pak Din tadi. Cuman ini nggak tahu apa yang salah suara. Gini Pak, di tengah wabah ini kalau di Bula mungkin masih bisa via WA, Messenger dan lain-lain. Kendala di tempat tugas kami untuk akses jaringan 4G di luar WiFi sekolah itu berarti menyarankan siswa keluar rumah berjalan untuk cari sinyal. Sementara ada anjuran stay at home, jadi adakah alternatif lain yang bisa kami pakai untuk tetap bisa memberikan materi tanpa tatap muka dan tanpa keluar rumah cari sinyal?
Gimana Pak? Ini Iya, dilarang itu keluar rumah. suruh hubungi saya sebenarnya. Tinggal hubungi saya, itu gimana caranya, jangan pakai internet, pakai radio itu. Hanya pakai radionya caranya, tipsnya begini. Itu sudah bagus RRI itu. RRI Bula itu luar biasa itu. Orang tidak banyak berpikir tentang radio. Di radio itu kan sudah ada buku siswa, tidak perlu interaksi tatap muka. Mereka hanya dibilang, anak-anak itu halaman 3 coba buka, ada buku saya di sini, Anda kan pegang buku juga. Atau coba lihat, itu coba lihat halaman 54, ada kan? Nah, coba baca deskripsi halaman 54. Oke, setelah halaman 54 buka, itu ada soal 1, 2, 3, dikerjakan ya. Nah, itu pembahasannya saya bantu dari sini, ini bantunya begini. Jadi meskipun mereka tidak lihat, mereka itu melihat modul yang ada di genggaman mereka. Itu yang pertama. Jadi persepsi salah kalau misalnya ada yang membayangkan bahwa radio tidak bisa berinteraksi. Kita sudah lama ya, dulu ada namanya, sebelum ada internet di sekolah, namanya jaringan radio sekolah, namanya Rapendik, radio pendidikan. Ini bisa dipakai sebagai salah satu alternatif ya. Tidak boleh tatap muka, tidak boleh bersentuhan, tetapi harus mencari sinyal ini. Kalau untuk kasus internet yang tidak bisa seperti itu, agak cukup bingung, kita harus melihat lokasi ya. Tapi sebenarnya ada namanya teknologi repeater, mentransformasikan sinyal dari satu tempat titik A ke titik B, itu sangat mudah. Tinggal manajemen kepala sekolah saja yang mau atau tidak. Ini persoalannya kan mau atau tidak. Kalau mau tuh semuanya bisa. Tapi kalau tidak mau dengan apatis ya memang tidak bisa. Ingat, hari ini transfer dana BOS sudah masuk ke sekolah sebagai sementara tidak dipakai. Ada instruksi menteri dari Menteri Pendidikan, hal-hal yang menunjang dalam mengantisipasi COVID-19 itu harus difasilitasi dengan dana BOS. Nah, sekarang dana BOS terparkir, dibikin untuk apa? Apa beli masker, apa memfasilitasi pembelajaran, atau apa, sementara ini berjalan sampai bulan Mei. Bahkan ada prediksi sampai Juni setelah Lebaran. Desember, Pak. Sampai Desember misalnya. Ya, bahkan kita sudah bincangkan. Iya. Baru mulai dari Januari. Iya, betul. Kita sudah malas, saya mengkonsepkan bahwa kita tunda saja tahun ajaran. Tidak mungkin kita menyulap hasil nilai siswa. Tidak ada teori. Bertentangan dengan PPBD nanti. Karena ada jalur prestasi. Iya, betul. Siswa baru jalur prestasi. Nah, gimana dengan kondisi seperti ini? Iya, kalau itu. kita hilangkan jalur prestasi, berarti berpanjang. Teorinya bablas. Tahun ini 1 tahun setengah. Iya, benar. Ya. Jadi ide Supaya saya untuk ke pas menteri itu anggaran. bagus. Kalau tidak, Pak, kita tuh kesulitan membuat RKS di sekolah. Kenapa? Tahun ajaran bertentangan dengan tahun anggaran. Anggaran berlangsungnya Januari, tahun aja ini kalau Bapak Menteri saya usulkan. Iya. Itu Pak. Jadi ya ini diskusi lepas Pak ya. Jadi kami maksudkan di tingkat akademik kampus juga tidak menemukan satu teori bahwa harus lulus dengan tidak belajar gitu. Tidak ada harus. Yang namanya evaluasi hasil belajar itu adalah evaluasi yang bukan disulap, tapi belajar dulu baru dievaluasi. Tidak ada bilang ambil semester 1, 2, 3 lalu ambil jadi nilai ini. Itu bahasan di luar ya. Jadi except kecuali bencana pun itu harus tetap ada nilai portofolio. Nah sekarang misalnya kita tidak pernah kasih tugas, kita tidak pernah kasih pembelajaran, tiba-tiba ada nilai. Nah, nilainya dari sulap lagi berarti. Jadi ini yang menjadi diskusi hangat kita ya, Bapak Ibu optimis saja karena nanti ada edaran berikutnya lah ya, yang meringankan sekolah bagaimana caranya guru dan siswa tetap harus bisa berinteraksi untuk belajar, termasuk pemanfaatan biaya-biayanya. Demikian Pak Al, nanti dilanjut dulu. Selamat datang Pak Arifin Ismail, Assalamualaikum, salam kenal, baru bergabung, mudah-mudahan dengar suara saya di seberang. Ya, tidak seberang Pak, Bapak Sipulo dengan beliau. Oh begitu, 10-11 ya. Iya. Beliau sama Pak Rizal ini, termasuk Pak Rizal ini penggemar selingan Pak. Jadi mau di tempat sering cari selingan ya. Iya. Iya.
Oke, Bapak Ibu ya, perlu kami informasikan yang hadir pada pertemuan malam ini sampai tadi ada yang masuk-masuk keluar tercatat di riwayat kami ini sebanyak 19 partisipan ya, dan sekarang aktif tinggal 15. Kemudian kami informasikan juga buat Bapak Ibu bahwa selingan IG Maluku sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali. Dan ini untuk SBT tetap dijadwalkan setiap Senin, Bapak Ibu. Malam ini kita perkenalkan ke Bapak Ibu teknologi dari Zoom Cloud Meeting. Dan nanti pada pertemuan berikut ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Ada yang berbasis berbayar, free, ya. Dan akan kita agendakan nanti pada Senin depan. Dan untuk besok kita dengan Maluku Tengah, terus Rabunya dengan Kemenak Provinsi Maluku, Kamis masih kosong, terus Jumatnya dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon, Sabtu kita dengan Dinas Pendidikan Seram Bagian Barat ya. Ya, dan minggunya dengan Kabupaten Buru. Itu jadwal kita sudah paten, Bapak Ibu. Silahkan kalau mau bergabung tiap malam juga boleh. Kabupaten Buru. Ya, yang kita masih menunggu jadwal ini dari Tual ya, iya, Tual sama Maluku Tenggara. Ya, untuk dijadwalkan sehingga kita bisa terhubung dengan teman-teman juga yang dari Tual. Dan Bapak Ibu untuk membuat kelas daring seperti ini ada ketentuan-ketentuan yang harus Bapak Ibu juga ketahui bahwa di samping teknik pemanfaatan aplikasi Zoom, kita juga harus yang pertama absen, ya, absen daring itu juga kan harus online. Nah, Bapak Ibu tidak mungkin, ayo masuk satu-satu, ya, Pak Suhardin hadir, tidak kan? Ya, nanti yang pakai data kasihan dia menunggu untuk absen saja paketnya udah habis, kasihan. Ya, jadi Bapak Ibu buat ada nanti kita triknya nanti pada pertemuan berikut termasuk absen, kemudian mengcombine pembelajaran dengan penilaian daring. Ini baru pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ketika kita belajar seperti ini dengan anak-anak, bagaimana hasil penilaiannya ya? Nah, jadi ada aplikasinya ya daring juga seperti itu. Selanjutnya Pak Hardi, halo, selamat datang. Kita masih tinggal 15 menit, Pak. Silakan ada yang mau disampaikan kepada teman-teman guru di Kabupaten Seram bagian timur, Pak. Aktifkan mic-nya, Pak Hardi. Halo, Pak Hardi. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Alfi. Maaf tadi saya terlambat. Gitu, cari paket data, Pak. Karena ada satu dan lain hal, memang ada kebutuhan keluarga. Ya, saya juga tidak mengikuti secara utuh ini. Tapi kalau mendengar dari perbincangan dari Pak Ode dan terakhir dari Pak Hardin juga ya, hampir mirip namanya. Ya itu tadi mungkin selain kita punya pembelajaran daring ya, untuk proses belajar mengajar sebenarnya sih ya gampang-gampang mudah. Gampangnya bagi orang yang sudah tahu ICT ya, dan susahnya ya sukarnya itu bagi rekan-rekan barangkali yang belum tahu ICT. Ini saya juga sementara setiap hari memproses yang tadi sudah disampaikan Pak Alfi tadi daftar hadir. Ya daftar hadir itu jadi saya pantau terus siswa saya. Jadi saya melihat ya saya pantau itu menggunakan Google Form gitu. Nah, kita pantau di situ, contohnya kita buat judulnya ya daftar pantau lah, kalau daftar hadir berarti mereka harus datang begitu. Nah, ini daftar pantau beberapa siswa yang setiap harinya dia online gitu atau all ya. Dalam hal ini siswa ini padahal dia setiap hari dia all gitu. Kan sebelumnya kita sudah buatkan grup mau di Telegram, di WA, di Messenger ya kita laksanakan. Memang untuk teman-teman di IG barangkali ini ya sangat mudah sekali begitu karena memang jauh-jauh hari dari 2016 pertama saya masuk ke IG pun juga sudah diajarkan tentang pembelajaran daring ini. Nah setelah kita ketemu kasus yang seperti COVID-19 ini ya, karena kemarin katanya ada pro dan kontra kalau corona itu nanti
ya itu bersambung menyambung, jadi kita batasi stop lah menggunakan kata keep gitu. Ya jadi setelah adanya virus seperti ini ya kita sudah siap, kita sudah mampu. Nah, apalagi yang perlu diragukan, makanya di postingan-postingan saya mulai dari FB, mau kalau perlu di Instagram juga kan, itu saya posting terus kita punya pergerakan-pergerakan ini sampai di mana. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah tergabung di IG ya saya minta supaya kita memposting lah yang positif untuk pergerakan pendidikan ke depannya. Apalagi ini kita di Provinsi Maluku yang kemarin-kemarin kita punya ranking pendidikan itu nomor 3 dari bawah katanya. Ya ini barangkali bukan PR lagi ya, ini memang tugas kita bersama. Ya, begitu barangkali mungkin ya Pak Alfi ya, itu tambahan dari saya aja. Mungkin kalau seandainya nanti kalau dimintakan untuk ya barangkali kalau ya jadinya Pak Alfi kemarin, misalnya nanti saya tambah-tambah juga lah. Ya gitu. Oke Pak Alfi, ya selamat ketemu kembali. Ya, makasih Pak Hardi. Silakan Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Iya. Ya, Bu Fitri ini reporter kita yang kita titipkan di SBT ya. Kan kalau di TV turun ke sana tanpa harus bawa reporter dari Ambon. Silakan Bu, silakan. Mungkin Pak Ode udah hilang ingatan ini orangnya. Enggak, iya terima kasih Pak Al. Mohon maaf ya, soalnya kita di sini jaringannya kurang bagus, makanya baru lancar nih sekarang. Jadi dari awal saya belum mengikuti, jadi bingung nih mau bertanya apa. Cuman di sini saya mau tanya sedikit saja terkait dengan pembelajaran untuk siswa PAUD ya. Soalnya saya kan di PAUD, jadi pembelajaran yang bagus untuk anak PAUD dari rumah itu seperti apa? Ya gitu, untuk PAUD. Maksudnya metode-metode cepat biar anak-anak itu tidak jenuh di rumah saja. Jadi materi yang tepat untuk anak PAUD itu seperti apa? Oke ya, silakan Pak Din. Iya, terima kasih. Ini roomnya Pak Din ini. Pak Din ini sering mengajar juga guru-guru PAUD. Silakan Pak Din. Tuh, bawa deh tuh diam-diam promo. Gini Bu, kalau pengalaman yang saya lihat, di sini kebetulan saya juga punya ponakan yang di PAUD. Itu kalau di tempat kami di Masuri itu namanya Khalifah itu mereka sisanya pakai WA. Tapi memang di situ 90% bimbingan orang tua. Jadi WA-nya itu guru menyampaikan apa yang mau disampaikan, misalnya materinya apa, gitu kan. Terus nanti orang tua itu membantu guru menyelesaikannya di rumah. Kan kebanyakan kan kalau TK itu kan masih siswanya kan banyak bermain Bu. Iya. Ya, saya lihat seperti itu. Jadi misalnya disuruh membuat gambar ya, kemudian gambar itu diwarnain, nanti dibimbing oleh orang tua yang bimbing. Iya. Memang kalau di TK ya masih murni 100% bimbingan orang tua. Itu yang saya lihat di PAUD di sini. Nah, tapi kalau yang Pak Alwi maksud itu memang ada yang kemarin kita kasih materi di guru TK itu memang bisa juga seperti itu. Cuman memang kalau di TK ya saya sarankan ya masih bimbingan orang tua. Kalau saya sarankan seperti itu. Kecuali kalau misalnya yang kita bimbing gurunya, kan beda lagi. Boleh tambah kan Bode? Iya, gini Pak, saya mau lanjut lagi. Untuk terkait dengan pembelajaran, kita sudah laksanakan lewat WA sama grup Messenger ya Pak ya, di sekolah kita PAUD Cesar Permai. Namun itu anaknya yang kirim ada orang tua. WA ya? Kita dari guru. Kita dari guru yang kirim WA pembelajaran contoh-contoh yang kemarin. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Iya. Jadi kita sudah siapkan materi, lalu kita upload, kita buat untuk orang tua mendampingi anak untuk belajar di rumah. Namun masih kendalanya ini banyak orang tua yang
tidak menggunakan WA, terus kita buat lagi grup Messenger, namun mereka juga tidak memiliki Messenger. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, solusi tepatnya itu seperti apa biar kita sama-sama enak gitu. Karena orang tua ini kan tidak menggunakan WhatsApp sama Messenger, Pak. Selain dari dua aplikasi ini, mungkin langkah apa yang tepat biar bisa menjangkau semua? Orang tuanya punya Facebook, Bu? Sebagian punya, sebagian tidak punya. Dan WhatsApp juga seperti itu. Sebagian punya, Facebook, sebagian juga tidak kalau punya. Punya akun Facebook, ya seharusnya sudah punya Messenger, Bu. Iya, belum punya akun Facebook juga, Pak. Jadi maksudnya solusi selain dari WhatsApp sama Facebook itu apa, Pak, yang tepat? Mungkin tadi Pak Odi sudah jelaskan, memang kalau Odi jelaskan, silakan lanjut ke Pak Odi. Jadi, halo, jadi benar, halo, ya, maaf, ya. Sebelum menjawab, lanjut ya. Ya, sebelum menjawab, apa harus ikut? Kan operator. Iya, makanya saya minta izin ke Bapak. Gimana? Ada informasi dari juga tim yang merekam dari Pabas. Limit waktu rekamannya udah lewat. Nanti kita lanjut, saya tutup dulu, tapi bukan tutup untuk proses perekaman ini ya. Ya, oke. Bukan kita tutup untuk ini aja. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sudah bergabung dengan kanal pelatihan seminar dalam jaringan batch 5 untuk para guru di Kabupaten Seram bagian timur. Pak Din, terima kasih Pak Ketua yang sudah bergabung, dan beberapa teman-teman pengurus IG dari Kota Tua, dari Maluku Tengah, dan dari SPB juga ada yang bergabung. Ya, kesimpulannya bahwa aplikasi Zoom Cloud Meeting Room juga merupakan sebuah solusi untuk menjawab ajakan pemerintah tentang belajar dan mengajar dari rumah. Ya. Cuma ada beberapa kendala bagi daerah yang tidak punya jaringan dan kesiapan orang tua atau sarana dan prasarana yang tersedia di rumah. Ya. Semoga selingan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk tugas dan tanggung jawab kita keseharian sebagai guru. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.